Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengawali hari kita dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Allah yang hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 13. Jadi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, ayat yang sangat populer ya saudara, banyak orang yang mengutipnya, bahkan ada lagu yang mengutip ayat ini saudara. Lagu itu mengatakan bahwa kita bisa menanggung segala perkara karena Tuhan tidak pernah gagal untuk memenuhi keperluan kita. Apakah sesederhana itu maksud Rasul Paulus menulis ayat ini? Mari kita memahami lebih dalam ya saudara. Nah, untuk memahami maksud sebenarnya Rasul Paulus dalam ayat ini, kita perlu membaca satu perikop di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 20 saudara. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Jadi satu perikop ini adalah ucapan terima kasih Rasul Paulus karena dikirimi bantuan oleh jemaat Filipi yang dia dirikan sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi ya saudara. Nah, walaupun Rasul Paulus itu mendirikan banyak gereja, tapi dia tidak selalu menerima kiriman bantuan dari gereja-gereja yang ia dirikan itu. Malah ketika dia sedang pelayanan di Makedonia, hanya jemaat Filipi ini yang mengirim bantuan kepadanya. Ya memang Rasul Paulus tidak pernah minta kepada gereja-gereja itu untuk dikirimi bantuan, tidak pernah saudara. Nah, di dalam pelayanannya Rasul Paulus itu tidak selalu berkelimpahan. Dia juga mengalami kekurangan. Itu sebabnya dia menulis di Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, pada kenyataannya menjadi orang Kristen memang tidak menjamin kita selalu berkelimpahan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa kekurangan, saudara-saudara, seperti Rasul Paulus ini. Memang ada banyak faktor yang menyebabkan kita berkekurangan. Mungkin kita sedang mengalami kerugian dalam usaha kita ditipu orang, atau memang kita sedang berada dalam krisis ekonomi, keadaan ekonomi negara belum baik, atau kita memang sedang memulai sebuah usaha atau pekerjaan sehingga ya uangnya memang belum banyak, kita memang pas-pasan atau bahkan masih kurang saudara-saudara ya. Nah, tapi Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Artinya dia bisa kuat menghadapi berbagai macam kondisi, berbagai keadaan. Nah, Rasul Paulus tetap bersuka cita baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan saudara. Kalau kita baca di Filipi 4 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Rasul Paulus mengatakan, saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Nah, apa rahasianya Rasul Paulus ini saudara? Yang pertama, kita tadi sudah baca di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau mau mendapat kekuatan untuk menghadapi berbagai keadaan dalam hidup ini, kita harus tetap berada dalam Kristus. Saudara. Jangan melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus demi apapun juga. Tetap berpegang pada Tuhan Yesus Kristus karena itulah pengharapan kita, dialah sumber kekuatan kita, saudara. Nah, rahasia yang kedua adalah di Filipi 4 ayat 11. Rasul Paulus mengatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam Alkitab terjemahan versi mudah dibaca, di sana ditulis belajar puas dengan apa yang ada padaku. Nah, saudara-saudara, kita memang harus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, hal ini memang tidak mudah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan belajar. Jadi kita tidak seperti anak kecil yang selalu merengek-rengek kepada orang tua minta dicukupkan segalanya. Begitu juga dengan Allah Bapa. Kita kepada Allah Bapa, kita bukan orang Kristen yang kekanak-kanakan, yang merengek-rengek minta segalanya dicukupkan, minta mujizat untuk mencukupkan keperluan kita. Tapi kita juga mau belajar bagaimana kita mencukupkan diri dalam segala keadaan ya saudara. Seringkali kita tidak bahagia karena kita begitu menginginkan hal-hal yang di luar kemampuan kita pada saat itu saudara.
Jadi kita merasa tidak puas, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak berkati saya secara melimpah? Kenapa tidak terjadi mujizat-mujizat yang selama ini saya doakan? Hanya minta-minta, saudara-saudara. Atau orang lain mungkin mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuannya, jalan pintas, hal-hal yang buruk itu, saudara. Nah, Tuhan memang senang memberkati kita. Tapi Tuhan juga mau kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita belajar puas dengan apa yang ada pada kita, saudara. Kalau kita puas dengan apa yang ada pada kita, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan selama ini. Nah, orang yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur, pasti dia akan bersuka cita. Dia tidak stres, sehingga dia bisa kuat menghadapi berbagai keadaan dalam hidupnya, saudara. Nah, tapi apakah berarti kita tidak perlu ada peningkatan dalam hidup? Perlu, saudara-saudara ya. Apalagi kebutuhan kita semakin hari semakin meningkat ya. Tuhan juga tahu tentang hal itu, Tuhan mengerti. Maka kita harus tetap bekerja, saudara, karena Tuhan memberkati kita juga lewat pekerjaan kita. Nah, Rasul Paulus memberikan teladan dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya supaya ia tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu ia tulis di surat 2 Tesalonika 3 ayat 7-8. Ya, dia memang tidak mengharapkan kiriman bantuan dari gereja-gereja yang dia dirikan, makanya dia juga bekerja bagi dirinya untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan tim pelayanannya, saudara. Sehingga dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, Rasul Paulus ini bekerja sebagai pembuat tenda bersama Aquila dan Priscilla. Kita bisa membacanya itu di Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Ya tentu saja bekerja dengan rasa cukup, bekerja dengan rasa syukur itu pasti rasanya berbeda dengan kalau kita bekerja dalam kekhawatiran. Beda, saudara-saudara ya. Nah, orang yang dewasa itu bisa mencukupkan diri dalam segala keadaannya. Dia bisa memanage keuangannya supaya dia bisa menghadapi berbagai keadaan, beradaptasi dengan berbagai situasi keadaan hidupnya. Bukan seperti anak kecil yang tadi merengek-rengek minta Tuhan penuhkan semua kebutuhannya, tapi dia juga belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk belajar mencukupkan diri juga dalam segala hal, saudara ya. Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana supaya kita kuat dalam segala keadaan. Yang pertama tadi, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berada dalam Tuhan, tidak melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah sumber kekuatan kita. Yang kedua, kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal sebagai anak Tuhan yang dewasa. Ya, tetap semangat menjalani hidup bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami lebih dewasa, Tuhan, dalam menjalani hidup ini. Engkau sumber kekuatan kami, mari Allah Roh Kudus kuatkan kami senantiasa dengan firman-Mu, Tuhan. Supaya kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu, tetap kuat dalam segala keadaan. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa mencukupkan diri dalam segala hal, untuk kami mengucap syukur dalam segala hal kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terima dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.